Tanggal 8 Desember 1809, lahirlah seorang putra dari keluarga Nicolaas Rotten, seorang pengusaha minuman bir di Maastricht. Waktu anak itu dibaptis di gereja paroki Santo Matias, ia mendapatkan nama Ludovicus Hubertus. Nama panggilannya adalah Louis. Putra ini adalah anak ke-8 dari keluarga Rotten. Ibunya meninggal dalam usia muda, maka Louis selalu dididik oleh neneknya. Sejak masa muda, saya sudah menerima pendidikan Kristiani, khususnya dari nenekku, Maria Lausberg. Saya mendapatkan pendidikan agama yang mendalam. Itu semua disebabkan karena saya kehilangan ibu saya pada tanggal 16 April 1816. Louis dibesarkan dalam situasi politik yang kurang stabil. Situasi menjadi lebih buruk karena pemberontakan Belgia sejak tahun 1830, yang berlangsung 9 tahun lamanya. Justru pada periode ini, Petrus Regu mulai mendirikan di Maastricht suatu kompleks industri. Karena banyak pengangguran masa itu, dia dapat menggunakan banyak tenaga kerja dengan gaji yang rendah. Kemelaratan makin menjadi parah. Panen kentang gagal dan muncul epidemi penyakit kolera. Ditambah lagi musim dingin yang sangat hebat, membuat warga miskin makin menderita. Keluarga Nicolaas Rotten mempunyai sebuah perusahaan bir di Jalan Yahudi yang mendatangkan banyak keuntungan. Tetapi Louis yang agak dimanja oleh neneknya tidak suka belajar dengan rajin. Ia lebih senang berjalan-jalan di hutan dan ladang di luar kota. Pada usia sekitar 21 tahun, Louis menjadi insaf. Ia meninggalkan sifat kemalasannya dan memilih untuk membaktikan diri demi nasib sesama manusia. Mula-mula ia ingin menjadi misionaris, tetapi tidak mungkin karena kesehatannya yang buruk. Lalu ia belajar menjadi imam di seminari Roldoc, diteruskan di seminari Agung Luik. Tetapi karena kesulitan politik di Belanda Selatan, ia terpaksa mengakhiri studinya di kota Den Bosch. Lewat pengaruh dan kontak dengan orang lain, ia merasa tertarik oleh semangat Santo Vincentius a Paulo. Beliau memperhatikan nasib orang-orang lemah dengan perkataan dan tindakan. Louis terkesan oleh cita-cita Vincentius dan ingin meneladan hidupnya. Tahun 1837, ia ditahbiskan sebagai imam sekuler. Ia merencanakan menjadi misionaris domestik di kota kelahirannya Maastricht. Itu merupakan tujuan hidupnya yang baru. Misa pertama ia persembahkan di gereja paroki Santo Matias, Maastricht. Dan ia mengenakan kasula khusus yang dijahit dari bahan kain putih yang dipakai ibunya pada waktu perkawinannya. Rotten menerima hadiah dari sanak saudaranya sebuah piala emas yang dihiasi dengan gambar para santo kota Maastricht. Oleh atasan gereja, ia diberi tugas untuk membaktikan diri pada pengajaran agama. Namun, Louis memperluas tugasnya dalam semangat Vincentius dengan membaktikan diri bagi warga kotanya yang miskin dan papa. Rotten ingin melawan ketidakpedulian terhadap agama. Ia diizinkan mengajar agama di pendopo gereja Santo Servatius. Minat dan jumlah murid sedemikian besar, maka ia perlu dibantu 2 orang lagi. Kemudian diberikan suatu ruangan yang lebih besar dekat gereja, yang dapat menampung 200 anak. Ia juga mengurusi sekolah malam bagi buruh-buruh muda yang kemudian diserahkannya kepada seorang guru yang berijazah dan ia membayar gajinya 200 franc setahun. Tetapi selalu dialaminya bahwa ia sendiri tidak mampu mengurus semuanya seorang diri. Kesehatannya yang buruk dan ia juga tanpa pengalaman sebagai pendidik. Selama retretnya, ia merenungkan perkembangan tugasnya yang dianggapnya begitu penting. Gagasan-gagasannya dicatatnya dalam apa yang disebut proyek atau suatu rencana kerja. Rencana pikiran saya adalah membuat suatu persekutuan untuk anggota yang tidak menikah. Lewat kontaknya dengan Pastor Schweisen di Tilburg, ia diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Jakobus Huken. Februari 1840, Louis Rotten mengantarkan Huken bersama calon kedua ke kota Sint-Truiden di Belgia untuk dapat mengikuti pendidikan menjadi bruder.
Rotten yang lagi bersemangat merasa terdesak untuk dengan segera memulai karya pengajaran dan pendidikan. Sebab itu pada bulan Oktober, ia panggil 2 calon itu kembali ke Maastricht, di mana mereka diperkenalkan dengan beberapa calon lain. Sementara itu, Louis berhasil untuk memperoleh dari ayahnya suatu perumahan bagi para pemuda itu. Itulah rumah di Jalan Bogarden yang diberi nama In the Reden Leeuw, atau Dalam Singa Merah. Para pemuda harus mendiami tingkat bawah rumah itu, dan di loteng mereka pakai untuk tempat tidur. Perlengkapan ini sangat terbatas. Huken sendiri pernah mencatat sebagai berikut. Kita mempergunakan 2 bilik yang kecil, yang bergantian dipakai sebagai dapur, ruang makan, kamar rekreasi, dan kapel. Pada tingkat atas, di bawah atap rendah dan miring, terdapat tempat tidur dengan tirai tua. Sungguh keadaan hina dan miskin, hampir tidak dapat dibayangkan. Kurangnya jumlah selimut tentu menyebabkan malam hari kurang menyenangkan. Di tingkat rumah bawah, kita masak dengan alat perapian yang kadang-kadang mogok kerja. Andai kata kami mengetahui situasi sulit itu sebelumnya, mungkin kami tidak pernah memulai usaha kami ini. Tanpa perlindungan khusus dari Bunda Maria yang tak bernoda, kongregasi pasti sudah mati sejak saat kelahirannya. Para pemuda mengucapkan kaul profesi mereka dan Jakobus Huken memilih nama Bruder Bernardus. Sementara itu, karya mengalami perkembangan yang pesat. Rumah komunitas pertama di Jalan Bogarden sudah menjadi terlalu sempit untuk para bruder. Dengan bantuan finansial keluarga Rotten, dapat didiami beberapa perumahan di Taman Kapusen. Kemudian dibangun sebuah kapel juga. Di dinding depan kapel dipasang patung Maria dan Vincentius Apaulo. Seperti lazimnya untuk semua biarawan, maka persekutuan bruder yang baru didirikan perlu hidup menurut peraturan biara yang harus berkualitas tinggi. Semula, mereka memakai peraturan sementara yang berasal dari bruder-bruder Caritas di Belgia. Bruder Bernardus menulis buku peraturan baru yang tahun 1848 dikirim ke Roma untuk disetujui. Sejak saat itu, kongregasi Bruder FIC berstatus kongregasi kepausan. Sebagai penghargaan atas pengabdiannya, pada 21 Desember 1861, Louis Rotten diangkat menjadi pelayan pribadi terhormat oleh Sri Paus. Ia boleh mempergunakan gelar Monsignor. Ia membuat papan lambang dengan judul Dominus Protector, Tuhan adalah pelindung. Ia menulis dalam catatannya, "Saya yakin bahwa manusia sendiri tidak berdaya. Segala kebaikan yang saya lakukan adalah karya penyelenggaraan ilahi di dalam perlindungan Maria yang terkandung tak bernoda.